9 ditambah 2. Maka hasilnya 17 dikurangi 4 adalah 13. Negatif 11 dikurangi negatif 3 maka adalah negatif 14 AC. Dan 9 ditambah 2 hasilnya 11 BC. Maka hasil akhir adalah 13 AB dikurangi 14 AC plus 11 BC. Ini yang kita lihat dalam metode horizontal. Kemudian kita melihat kembali bentuk aljabar yang kita review kembali. Aturan sederhana dari perkalian bentuk aljabar ini mengingatkan kita kembali. Hasil kali dua faktor yang bertanda sejenis adalah positif, sedangkan hasil kali dua faktor yang tak sejenis adalah negatif. Seperti yang kita lihat, positif kali positif maka hasilnya positif. Negatif dikalikan negatif maka hasilnya positif. Positif dikalikan negatif maka hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif maka hasilnya negatif. Ini suatu bentuk baku yang akan kita lihat dalam perkalian untuk koefisien. Kemudian yang kedua, yang B, jika A adalah suatu variabel, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A dipangkat M ditambah N. Maka kita melihat dalam bentuk contoh A pangkat 5 dikalikan A pangkat 4, maka hasilnya A pangkat 5 ditambah 4, maka hasilnya A pangkat 9. Kita lihat jenis perkalian dalam bentuk aljabar. Perkalian yang monomial, koefisien hasil kali dua monomial sama dengan hasil kali koefisiennya. Sedangkan variabel dari hasil kalinya sama dengan hasil kali variabel-variabel pada monomial yang telah diketahui. Kita masuk dalam contoh. Kalikan yang pertama 2A pangkat 3 dengan 4A pangkat 2. Maka kita lihat langsung penyelesaiannya. 2A pangkat 3 karena koefisiennya yang satu adalah A pangkat 3 adalah koefisiennya 2, yang satu lagi A pangkat 2 koefisiennya 4, maka 2 kali 4 hasilnya dikalikan dengan A pangkat 3 dikali A pangkat 2, maka 2 kali 4 8, A adalah 3 ditambah 2, maka hasil akhirnya 8A pangkat 5. Contoh yang kedua, yang B, 2/5 X pangkat 2 Y pangkat 3 dengan 10/17 X Y pangkat 2. Kita lihat unsurnya X pangkat 2 Y pangkat 3, yang satunya X Y pangkat 2. Kita masuk dalam perkalian tersebut. 2/5 X pangkat 2 Y pangkat 3 dikalikan 10/17 X Y pangkat 2, maka koefisiennya dikalikan 2/5 kali 10/17, maka kalau dikalikan hasilnya 4/17. Sedangkan X pangkat 2 kali X pangkat 1, maka di sini 2, di sini 1, 2 plus 1 adalah 3. Kemudian Y pangkat 3, Y pangkat 2, maka Y pangkat 3 tambah 2 hasilnya Y pangkat 5. Maka hasil akhir adalah 4/17 X pangkat 3 Y pangkat 5. Kita masuk jenis perkalian bentuk aljabar yang kedua. Perkalian satu monomial dan satu binomial dengan menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan pengurangan. Dimisalkan P, Q, R adalah 3 monomial, maka diperoleh P dikalikan dalam kurung Q plus R, maka hasilnya P kali Q, PQ, dan P kali R, maka PQ plus PR. Kemudian P plus Q dalam kurung kali R, maka hasilnya P kali R, PR, plus Q kali R, QR.
Kemudian selanjutnya P dalam kurung Q dikurangi R, maka hasilnya PQ dikurangi PF. Kemudian dalam kurung P dikurangi Q dikalikan R, hasilnya sama dengan PR dikurangi IN. Kita masuk dalam contoh. Jika contoh A adalah negatif 3x pangkat 2 dengan 2x plus 9. Ini kita kalikan. Maka negatif 3x pangkat 2 dikalikan 2x plus 9. Hasilnya negatif 3x pangkat 2 kali 2x dan negatif 3x pangkat 2 kali 9. Maka negatif 2 kali 2 adalah negatif 6. X pangkat 2 dikalikan X pangkat 1 adalah X pangkat 3. Kemudian negatif 3 kali 9 adalah negatif 27. X pangkat 1. Di sini kita lihat X-nya adalah 3 kali 2, min 3 kali 9 adalah negatif 27. X-nya pangkat 2. Maka negatif 6X pangkat 3 dikurangi 27x pangkat 2. Kemudian masuk dalam contoh B yang kedua. Kalikan 3A pangkat 2 dikurangi 2A pangkat 2 dalam kurung 3A pangkat 2 B dalam kurung dikalikan dengan 4A. Maka lihat penyelesaian yang B. 3A pangkat 2 dikurangi 2A kuadrat B dikalikan 4A. 3A pangkat 2 dikalikan 4A dikurangi negatif 2A kuadrat B dikalikan 4A. Maka 3A pangkat 2 kali 4A, 3 kali 4 adalah 12, 3 pangkat 2 kali A adalah A pangkat 3. Kalau dijumlahkan 2 tambah 1, 3, 12A pangkat 3. Yang di sini negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Maka A pangkat 2 kali A adalah A pangkat 3 dan B berdiri sendiri dan B. Maka hasilnya 12. Di sini harusnya positif. Ini adalah positif. Negatif kali negatif adalah positif. Karena negatif 3A kuadrat kali 4A dikurangi negatif 2A pangkat 2 kalikan 4A, maka hasilnya negatif. Negatif dengan negatif maka positif. 2A pangkat 3 plus 8A pangkat 3 B. Kita lihat yang ketiga, jenis perkalian bentuk aljabar, perkalian dua binomial dengan menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan pengurangan. Dimisalkan A, B, C, dan D adalah 4 monomial, maka diperoleh A plus B dalam kurung dikalikan C plus D, maka hasilnya A dikalikan C plus D ditambah B dikalikan dalam kurung C plus D, maka hasilnya AC ditambah AD tambah BC ditambah BD. Contoh, kalikan 2x plus 3y dengan 3x min 2y, maka hasilnya adalah 2x ini dikalikan dengan 3x min 2y, hasilnya ini 2x dikalikan 3x min 2y ditambah plus 3y dikalikan 3x min 2y, maka di sini 3y dikalikan 3x min 2y, maka kalau dikalikan 2 kali 3 6x pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 4 negatif 4xy ditambah 3 kali 3 9 xy dikurangi 3 kali min 2 adalah min 6, y nya pangkat 1, y nya pangkat 1, maka dikalikan jadi y pangkat 2. Maka hasil akhirnya kita lihat 6x pangkat 2 dikurangi 6y, ini yang 4xy dan 9xy ini yang sejenis, maka bisa diselesaikan dengan menjumlahkan koefisiennya. Ini negatif 4 ditambah 9, maka hasilnya ini dikoreksi adalah plus 5xy, hasilnya adalah positif 5xy. Maka hasil akhir
6x pangkat 2 dikurangi 6y pangkat 2 plus 5xy. Kita lihat yang keempat, perkalian satu binomial, satu trinomial, kalikanlah setiap suku binomial dengan setiap suku trinomial, lalu jumlahkan hasilnya. Contoh, kalikan 2x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah 3y pangkat 2. Ini trinomial dengan 2x plus 1, ini adalah binomial. Maka perkaliannya adalah unsur yang trinomial dikalikan dengan 2x ya, ditambah unsur yang trinomial dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 kali 2x adalah 4x pangkat 3. 3xy dikalikan 2x, maka hasilnya 6x pangkat 2y. 3y pangkat 2 dikalikan 2x adalah 6xy pangkat 2. Ditambah, karena dikalikan dengan 1, setiap bilangan apapun kalau dikalikan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Maka 2x pangkat 2 plus 3xy plus 3y pangkat 2. Ini kita lihat. Sehingga kalau kita melihat, kalau seandainya ada unsur yang sejenis, bisa dijumlahkan atau bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak ada unsur yang sejenis, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lihat selanjutnya, contoh soal. Jumlahkanlah 2x pangkat 2y dengan 4x pangkat 2y dan negatif 7x pangkat 2y. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2y ditambah 4x pangkat 2y ditambah negatif 7x pangkat 2y. Kita lihat semuanya unsurnya adalah sejenis, maka koefisiennya dijumlahkan. 2 plus 4 negatif 7. Maka di sini adalah hasilnya negatif 1. Negatif 1, angka 1 tidak perlu ditulis, minus x pangkat 2y. Yang kedua, kurangkan 21xy dari 15xy. Maka jawab selesaikannya 15xy dikurangi 21xy. Karena sama-sama sejenis, maka koefisiennya dikurangkan. 15 dikurangi 21 adalah negatif 6xy. Contoh yang ketiga, kalikan 2a pangkat 3 dengan 4a pangkat 2. Jadi kita lihat 2a pangkat 3 kali 4a pangkat 2, koefisiennya 2 kali 4 adalah 8. Maka a pangkat 3, a pangkat 2 kalau dikalikan, maka a pangkat 3 tambah 2 menjadi a pangkat 5. Hasil akhirnya 8a pangkat 5. Contoh yang keempat, negatif 3x dikalikan dengan 2x plus 9. Maka kita lihat negatif 3x pangkat 2 kalikan dulu dengan 2x. Negatif 3x pangkat 2 dikalikan dengan 9. Maka negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. X pangkat 2 dan x pangkat 1 maka menjadi x pangkat 3. Negatif 3 kali 9 adalah negatif 27 x pangkat 2. Jadi hasilnya negatif 6x pangkat 3 dikurangi 27 x pangkat 2. Kemudian contoh yang kelima, kalikanlah binomial dengan binomial. 2x kali ditambah 3y dengan 3x min 2y. Maka 2x dikalikan 3x min 2y ditambah 3y dikalikan 3x min 2y. Maka hasilnya 2 kali 3 adalah 6. X dengan x adalah x pangkat 2. Dan 2x dikalikan negatif 2y, maka negatif 4xy. Kemudian 3 kali 3 9 x dan y, maka xy. Dan 3 kali negatif 2 x dikalikan x adalah x pangkat 2, maka hasilnya negatif 6x pangkat 2. Sehingga kita lihat 6x pangkat 2 di sini yang sejenis x dan y negatif 4 tambah 9 adalah positif 5x y dikurangi dengan 6y pangkat 2. Ini hasil akhirnya.
Nah, kita lihat sampai di sini kita masuk dalam latihan. Jadi bisa dicoba sendiri, diselesaikan sampai seberapa jauh ingatan kita, kemampuan kita. Kita tahu bahwa kita mampu, kita cukup mengerti, memahami. Maka soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 dicoba sendiri, diselesaikan. Demikian pembelajaran kali ini untuk bidang studi matematika. Kita akan mempelajari kemudian dalam bentuk-bentuk dan dalam materi-materi selanjutnya setelah operasi pada bentuk aljabar. Harapannya kita tetap sering menyelesaikan soal-soal, mengerjakan soal-soal, dan itu akan membentuk kita mampu untuk bisa mengolah daya cipta kita, daya berpikir kita untuk lebih berkembang. Sekian pembelajaran kita, sampai ketemu untuk berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.